Perkenalkan, nama saya Fade Imania dengan NIM 21010124410010. Di sini saya akan presentasikan hasil review mengenai manajemen mutu pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa Surabaya. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Laporan ini membahas implementasi manajemen mutu pada proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Bangun Sejahtera dengan nilai kontraknya adalah 1,2 triliun dan durasi 36 bulan. Laporan ini menganalisis permasalahan mutu yang signifikan dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem mutu proyek. Selanjutnya adalah latar belakang. Manajemen mutu merupakan aspek penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi guna menjamin bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan. Dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Sehat Sentosa di Surabaya yang dilaksanakan oleh PT Bangun Sejahtera dengan nilai proyek sebesar 1,2 triliun dan durasi 36 bulan, ditemukan berbagai permasalahan mutu yang signifikan. Proyek berskala besar ini tidak hanya menuntut pencapaian target teknis dan fungsional, tetapi juga pencapaian sertifikat Green Hospital dan ISO 9001 tahun 2015, sehingga penerapan sistem manajemen mutu menjadi krusial. Dalam praktiknya, proyek konstruksi rumah sakit memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan integrasi lintas disiplin dan sistem yang ketat, seperti struktur, mekanikal dan elektrikal, sistem sanitasi, serta sistem pengendalian lingkungan yang semuanya harus memenuhi standar teknis dan kesehatan. Keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga dari aspek kinerja mutu yang berkelanjutan dan mampu menjamin keselamatan serta kenyamanan pengguna di masa depan. Oleh karena itu, setiap tahap pekerjaan mulai dari pemilihan material, pelaksanaan di lapangan, hingga pengawasan dan dokumentasi mutu harus dilakukan secara cermat dan terstruktur. Permasalahan yang terjadi seperti retak pada pelat, dimensi kolom yang tidak sesuai, hingga keterlambatan logistik menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem mutu yang berjalan di proyek ini. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah menganalisis implementasi manajemen mutu pada proyek Rumah Sakit Sehat Sentosa. Yang kedua, menggunakan alat-alat manajemen mutu seperti Fishbone Diagram, Five Ways Analysis, Diagram Pareto, SPC, FMEA, dan Six Sigma dalam identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu menyusun rencana peningkatan mutu melalui Quality Improvement Plan atau QIP. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan mutu yang terjadi di proyek. Yang kedua, menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem mutu proyek. Yang ketiga, meningkatkan kualitas konstruksi dan mengurangi risiko kegagalan di masa depan. Untuk selanjutnya, manajemen mutu dalam proyek konstruksi meliputi seluruh kegiatan pengendalian mutu atau quality control dan penjaminan mutu atau quality assurance, guna memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Menurut ISO 9001 tahun 2015, sistem manajemen mutu berfokus pada pendekatan proses, peningkatan berkelanjutan, dan kepuasan pelanggan. Untuk alat manajemen mutu yang pertama yaitu Fishbone Diagram atau diagram Ishikawa. Fishbone Diagram digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab potensial dari suatu permasalahan kompleks. Diagram ini membagi penyebab ke dalam beberapa kategori utama, biasanya disebut 6M, man, method, mesin, material, measurement, dan mother nature. Dalam rekonstruksi, Fishbone Diagram sangat bermanfaat untuk menganalisis masalah teknis seperti retak beton atau kegagalan struktur dengan menekankan hubungan antara penyebab dan akibat secara sistematis, sehingga dapat ditemukan akar masalah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah Five Ways Analysis, yang mana merupakan alat sederhana namun sangat efektif untuk menggali akar masalah dengan cara mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang hingga mencapai akar penyebab yang sebenarnya. Biasanya digunakan dalam kasus manajerial atau logistik seperti keterlambatan material atau kesalahan administratif. Setiap jawaban atas pertanyaan mengapa menjadi dasar bagi pertanyaan berikutnya, hingga akar masalah terungkap dan dapat diberikan solusi yang tepat sasaran. Selanjutnya adalah diagram Pareto. Diagram Pareto didasarkan pada prinsip 80/20 yang menyatakan bahwa 80% dari masalah disebabkan oleh 20% dari penyebab utama. Dalam konteks mutu proyek, Pareto digunakan untuk memprioritaskan masalah berdasarkan frekuensi kejadian atau dampak terhadap biaya dan jadwal. Dengan menyusun masalah dalam urutan menurut berdasarkan tingkat kepentingannya,
Manajemen proyek dapat memfokuskan sumber daya pada isu-isu yang paling signifikan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah SPC atau Statistical Process Control, yang mana SPC ini merupakan teknik pengendalian mutu yang menggunakan metode statistik untuk memantau dan mengevaluasi variasi dalam suatu proses. Alat utamanya adalah control chart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi seperti mutu beton berdasarkan data SLAM test atau uji kuatakan. Jika data berada di luar batas kendali, maka proses dianggap tidak stabil dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya ada FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis, yang mana FMEA ini merupakan metode sistematik untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu sistem, produk, atau proses dan mengevaluasi dampaknya berdasarkan 3 komponen. Yang pertama adalah severity, occurrence, dan detection. Hasil dari analisis ini adalah Risk Priority Number atau RPN yang membantu menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah Six Sigma, merupakan pendekatan peningkatan mutu berbasis data yang bertujuan mengurangi variasi dalam proses dan meningkatkan kualitas secara konsisten. Metode ini terdiri dari 5 tahap, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Pendekatan ini sangat efektif digunakan untuk mengatasi masalah mutu yang berulang dalam rekonstruksi. Penerapan alat manajemen mutu ini secara terpadu sangat penting dalam memastikan mutu proyek konstruksi dapat dikendalikan dan ditingkatkan secara sistematis. Selanjutnya, analisis akar masalah. Analisis akar masalah bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari berbagai permasalahan mutu yang terjadi di proyek pembangunan RSC Sentosa. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini bersifat sistematis dan berbasis data, dengan mengintegrasikan beberapa tools manajemen mutu, yaitu Fishbone Diagram, 5 Ways Analysis, serta Pareto Chart. Untuk yang pertama, yaitu Fishbone Diagram. Fishbone Diagram ini digunakan untuk memetakan seluruh kemungkinan penyebab dari suatu masalah secara terstruktur berdasarkan 6 kategori utama, yaitu manusia, material, metode, mesin, lingkungan, dan pengendalian. Untuk permasalahan retak pada pelat lantai, digunakan Fishbone Diagram yang menunjukkan bahwa penyebab utama berasal dari mutu beton tidak sesuai, pengecoran tidak dilakukan secara benar, tidak adanya curing yang memadai, operator pengecoran kurang terlatih, alat pengaduk tidak terkalibrasi, suhu pengecoran di atas 32 derajat Celcius, minim inspeksi kualitas saat pengecoran. Kemudian, untuk kebocoran pipa sanitasi, ditemukan fakta penyebab yang meliputi pipa PVC tanpa sertifikat SNI, teknik penyambungan tidak sesuai SOP, tukang tidak memiliki pelatihan khusus, tidak dilakukan pressure test awal sebelum penutupan instalasi. Berikut ini adalah gambar Fishbone Diagram retak plat beton dan kebocoran pipa. Selanjutnya, 5 Ways Analysis, yang mana metode ini digunakan untuk menggali akar penyebab masalah secara berurutan, melalui pertanyaan mengapa, hingga ditemukan akar masalah yang sebenarnya dan bukan hanya gejala. Untuk keterlambatan pengiriman material baja tulangan, dilakukan analisis menggunakan 5 Ways Analysis. Untuk hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah diagram Pareto, yang mana Pareto ini digunakan untuk memvisualisasikan masalah berdasarkan frekuensi dan dampaknya, mengacu pada prinsip Pareto 80/20 yang menyatakan bahwa 80% dampak seringkali disebabkan oleh 20% penyebab utama. Untuk memprioritaskan penanganan masalah, digunakan diagram Pareto berdasarkan gabungan frekuensi kejadian dan estimasi dampak biaya hasilnya. Untuk deviasi dimensi kolom, skornya adalah 72, retak plat beton, skornya adalah 60, dokumen mutu tidak lengkap, skornya adalah 50, kebocoran pipa sanitasi, skornya 15, keterlambatan material, skornya 5. Untuk diagram Pareto dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah evaluasi data kuantitatif. Evaluasi data kuantitatif dilakukan untuk menilai kestabilan dan kesesuaian mutu pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil pengujian yang tersedia di lapangan. Dua aspek utama yang dievaluasi adalah mutu beton melalui SLAM test dan uji kuatakan, dan dimensi kolom beton menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC dan Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA.
Evaluasi ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi penyimpanan mutu sejak dini, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan untuk tindak korektif dan preventif yang lebih efektif. Untuk analisis SDC pada beton, yaitu dalam prekonstruksi, kualitas beton merupakan faktor utama yang sangat menentukan kekuatan dan daya tahan struktur. Oleh karena itu, dilakukan pengujian SLAM dan kuatakan beton sebagai bagian dari pengendalian mutu di lapangan. Data hasil SLAM test pada proyek ini menunjukkan variasi antara 8 cm hingga 15 cm. Sementara itu, spesifikasi teknis menetapkan bahwa nilai SLAM yang diperoleh adalah 10 plus minus 2 cm, sehingga batas kontrol atas adalah 12 cm dan batas kontrol bawah adalah 8 cm. Dengan demikian, nilai SLAM test mencapai 15 cm secara jelas menunjukkan bahwa ada batch beton yang berada di luar batas kendali. Variasi ini beresiko menyebabkan segregasi atau bleeding beton yang berdampak pada ketidakhomogenan mutu dan berpotensi menurunkan kekuatan struktur secara keseluruhan. Ketidakstabilan mutu beton juga terlihat dari hasil uji kuatakan beton setelah 28 hari, yang hanya mencapai 22 MPa. Padahal, spesifikasi yang ditentukan adalah minimum 30 MPa. Penurunan kuatakan hingga 26,6% dari target menunjukkan adanya masalah signifikan, baik dari sisi komposisi material, pencampuran di lapangan, ataupun metode pelaksanaan seperti durasi pencampuran, waktu pengangkutan, dan prosedur pengecoran tidak sesuai. Ketika data pengujian berada di luar batas kendali, kondisi ini disebut sebagai proses yang disebut out of control. Hal ini menandakan bahwa proses produksi beton tidak hanya mengalami variasi alami, tetapi juga variasi khusus yang perlu segera diidentifikasi dan dikendalikan melalui tindakan perbaikan proses. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis FMEA pada dimensi kolom. Selain mutu material, dimensi elemen struktur juga sangat krusial dan menjamin kekuatan dan stabilitas bangunan. Pada proyek ini, ditemukan bahwa 18 dari 60 kolom beton atau sekitar 30% memiliki deviasi dimensi sebesar kurang lebih 20 mm, sedangkan standar toleransinya hanya mengizinkan kurang lebih 5 mm. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada estetika dan koordinasi antar elemen struktur dan arsitektur, tetapi juga dapat mempengaruhi kapasitas beban dan integritas bangunan. Untuk menilai tingkat resikonya, dilakukan analisis menggunakan FMEA yang mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama adalah severity atau tingkat keparahan, yang mana skornya adalah 7, yaitu mengalami deviasi dimensi berpengaruh langsung terhadap kekuatan struktur dan keselamatan. Yang kedua adalah occurrence atau frekuensi kejadian, yang mana skornya 4, merupakan deviasi ditemukan pada 30% populasi kolom. Frekuensinya yang cukup tinggi. Kemudian ada detection atau kemampuan deteksi, skornya 3, yaitu deviasi baru terdeteksi setelah pelepasan backcasting. Tidak ada kontrol awal. Dengan demikian diperoleh nilai risk priority number atau RPN sebesar 84. Nilai RPN sebesar 84 termasuk kategori tinggi, sehingga permasalahan ini harus segera diatasi. Langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan antara lain menyusun prosedur pemasangan backcasting yang lebih presisi dengan panduan atau marking dimensi yang jelas. Melakukan pelatihan ulang bagi tukang backcasting agar memahami pentingnya toleransi dimensi, serta menambahkan tahapan inspeksi formwork sebelum pengecoran untuk menghindari kesalahan sejak awal. Selanjutnya adalah solusi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis akar masalah dan evaluasi kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mutu dalam proyek RS Sehat Sentosa bersifat sistematik dan membutuhkan pendekatan perbaikan yang menyeluruh. Salah satu metode yang dapat diterapkan secara efektif adalah pendekatan Six Sigma dengan tahapan DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control, yang bertujuan mengurangi variasi, mengidentifikasi penyebab utama permasalahan, serta memperbaiki dan mengendalikan proses agar tetap terjaga. Untuk tahapan yang pertama yaitu Define, mengidentifikasi masalah. Masalah utama yang dihadapi adalah terjadinya retak struktural pada pelat lantai 3 dan 4, dengan tingkat kegagalan mencapai 30% dari titik uji. Yang kedua adalah Measure, yaitu hasil uji kuatakan beton menunjukkan nilai 22 MPa dari target 30 MPa serta nilai SLAM test yang bervariasi antara 8 hingga 15 cm, melebihi batas toleransi yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah Analyze, menganalisis penyebab masalah. Penyebab utama retak beton berasal dari ketidakkonsistenan mutu material beton, variasi campuran, proses pengecoran yang tidak standar, serta kurangnya pengendalian suhu dan kelembaban saat pengecoran. Yang keempat adalah Improve,
atau melakukan perbaikan. Yang pertama yaitu mengganti supplier beton yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang kedua melakukan standarisasi metode pengecoran dan curing beton di lapangan. Yang ketiga menyediakan alat pelindung atau penutup pengecoran untuk menghindari pengaruh suhu ekstrim. Dan yang keempat adalah menyusun prosedur penerimaan beton segar dan pengujian di lapangan yang lebih ketat. Yang kelima adalah kontrol atau mengendalikan proses agar konsisten dengan cara membuat checklist pengecoran digital yang harus diisi secara real time. Yang kedua melakukan verifikasi mutu beton secara batch. Dan yang ketiga itu menjadwalkan inspeksi berkala dengan sistem pelaporan berbasis dashboard. Selanjutnya adalah quality improvement plan. Sebagai kelanjutan dari solusi perbaikan yang telah direncanakan, Quality Improvement Plan atau QIP disusun untuk mengarahkan pelaksanaan tindak korektif dan preventif secara sistematis terhadap 5 permasalahan mutu utama yang ditemukan pada proyek RS Sehat Sentosa. QIP ini disajikan dalam bentuk tabel yang mencakup aspek permasalahan, tindakan yang dilakukan, penanggung jawab, indikator, keberhasilan, dan jangka waktu penyelesaian. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan mutu yang ada di proyek RS Sehat Sentosa. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan mutu dalam proyek pembangunan RS Sehat Sentosa di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan proyek, antara lain retak pada plat beton, deviasi dimensi kolom, kebocoran pipa sanitasi, keterlambatan pengiriman material, dan ketidaklengkapan dokumen mutu. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu yang belum berjalan secara optimal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Melalui penerapan alat-alat manajemen mutu seperti fishbone diagram, five phase analysis, diagram Pareto, SPC, FMEA, dan pendekatan Six Sigma, analisis terhadap akar permasalahan dan solusi perbaikan dapat dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Penerapan QIP yang terstruktur diharapkan dapat memperkuat sistem mutu proyek dan mencegah terjadinya kegagalan yang berulang. Untuk sarannya sendiri, penerapan sistem manajemen mutu harus dilakukan secara menyeluruh, meningkatkan komposisi tenaga kerja melalui pelatihan berkala, itu sangat penting. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.